Assalamualaikum tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saudara-saudari yang ada di pasar rakyat ini. Jika punya barang bekas tak terpakai di rumah, bawalah kemari, saya akan membelinya dengan harga yang pantas. Marilah, merapatlah tuan-tuan, nyonya-nyonya. Perkenalkan, nama saya Sarini. Saya datang dari utara Gorontalo, hendak mencari rezeki di tanah tuan dan nyonya. Maka dari itu perkenankanlah kiranya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, izinkan saya menceritakan sebuah kisah tragis yang berasal dari kampung saya. Ini kisah yang menceritakan tentang seorang lelaki yang amat buruk perlakuannya. Setiap hari saat fajar menyinari tanah rumahnya, dia tidak pernah pergi ke pasar ataupun ke kebun layaknya lelaki lain di kampungnya. Andai pun sepagi itu ia terlihat di sana, itu ia lakukan bukan untuk bekerja atau berdagang, melainkan ia datang hanya untuk berjudi. Kesukaannya pada judi hampir sama pada kesukaannya dengan tuak. Bohito kalau orang kampung menyebutnya. Jika suatu hari dia diajak oleh teman-temannya bekerja, upah yang diterimanya tidak ia berikan kepada istrinya, melainkan ia hanya pergi ke warung untuk membeli tuak dan menghabiskannya untuk berjudi. Namanya Kasimotoro. Nama lengkapnya itu ya. Dia adalah lelaki yang gemar berjudi, yang selalu kalah dan berhutang. Lelaki yang suka mabuk-mabukan. Jika hari sudah petang, maka dia akan berjalan dengan sempoyongan menuju rumahnya. Dan sesampainya dia di rumah, dia gedor-gedor pintu. Dia tendang-tendang semua yang ada di hadapannya sambil berteriak-teriak memanggil istrinya. Anida! 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 Siapkan makananku. Aku ini lapar. Anida nama istrinya. Perempuan yang setia menjadi istri dan ibu bagi anak-anak Toro. Setiap Toro pulang ke rumah, dia akan dengan ketakutan bila tak sempat menyiapkan makanan. Pernah sekali dia tak sempat menyiapkan makanan karena anak bayinya rewel. Maka tuan dan nyonya serta saudari-saudari bisa membayangkan apa yang dilakukan Toro kepada istrinya Hanida. Ya benar, Hanida ditamparnya, Hanida dipukulnya. Pecahkan piring dan belanga serta semua yang ada di dapur. Hanida menjerit-jerit. Anak bayi itu pun menangis sekencang-kencangnya. Tapi Toro tidak peduli. Dalam keadaan mabuk dan penuh amarah itu, dia pergi menghilang di telan malam jahanam. Itulah yang membuat Hanida takut jika tak sempat menyiapkan makanan untuk suaminya. Toro yang hobi judi dan tuak itu teramat kejam tabiatnya, buruk perangainya. Tuan dan nyonya serta saudari-saudari sekalian pasti bertanya, kenapa Hanida tidak pergi meninggalkan lelaki buruk itu? Dan mengapa Hanida masih saja bertahan dengan penderitaan yang tak berujung itu? Lepaskan, lalu tinggalkan. Masih banyak lelaki di muka bumi ini, bukan? Ya, mungkin itu adalah pertanyaan saya juga. Mengapa Hanida masih mampu dengan hidup bersama lelaki laknat itu? Andai saja nyonya dan saudari-saudari sekalian berada di posisi Hanida, apa yang akan terjadi selanjutnya? Suami yang sudah hobi judi, pemabuk, tidak punya pekerjaan, dan suka memukul istri, pastilah nyonya dan saudari-saudari akan meninggalkan lelaki macam si Kasimotoro itu, bukan? Benar kan? Iyalah, untuk apa bertahan jika setiap hari adalah neraka? Hanida!
siapkan makananku. Aku sudah lapar. Hanida pun muncul dengan tergopoh-gopoh sembari membawa sebaki makanan untuk suaminya. Dan Toro pun makan dengan lahapnya. Sedangkan Hanida pergi kembali ke dapur karena dia tidak sanggup jika harus berhadapan dengan suaminya saat makan. Hanida tahu persis, setelah makan begitu pasti Toro akan pergi lagi. Atau jika dia lelah, maka tidurlah kerjaannya selanjutnya. Toro tidak pernah memberi uang belanja untuk Hanida karena Toro tahu Hanida masih punya cukup uang. Warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua Hanida semasa hidup masih cukup untuk membiayai hidupnya, Hanida serta anaknya. Beruntung sekali Hanida memilikinya. Begitulah isi pikiran dari lelaki yang bernama Kasimu Motoro itu. Pernah sekali dengan lembut Toro berkata, "Hanida istriku, ini upah jerih payahku bekerja di kebun Pak Haji Samsu seminggu. Ambillah dan belilah semua kebutuhan serta susu untuk anak kita." Begitulah perkataannya ketika dia dalam keadaan waras dan sadar. Dan itulah yang membuat Hanida bertahan. Dia sebagai istri pilihan dari suaminya mengerti bagaimana keadaan Toro yang dahulu itu begitu romantis. Lelaki yang gagah perkasa, serta suami yang penyayang itu kelak akan kembali seperti itu lagi. Hanida tiada henti-hentinya berdoa dan berusaha. Karena dialah satu-satunya manusia perempuan yang paling memahami suaminya. Jika Hanida punya kelebihan rezeki, tanpa sepengetahuan suaminya, dia akan pergi ke pasar membeli daging dan tulang iga sapi. Lalu dibuatnya kuah bugis, makanan kesukaan sang suami. Ditunggunya suaminya pulang. Selepas maghrib, jika Toro tak muncul, dia tetap menunggunya sampai Isya berlalu. Hingga akhirnya dia tertidur di atas meja makan. Lalu suara tangisan sang bayi mengagetkannya. Dalam keadaan yang masih mengantuk itu, dia kembali ke kamar, menidurkan kembali sang anak bayi. Dan pagi hari pun, dia terbangun. Lihatnya, meja makan masih dalam keadaan seperti semula. Maka dipanaskan kembali kuah bugis itu, lalu dimakannya sendiri. Dia tidak mau jika harus menyajikan makanan yang dipanaskan untuk suaminya. Jika itu terjadi, maka tuan dan nyonya tahulah akibatnya. Toro sudah sangat berubah. Judi dan tuak mengubahnya. Hanida semakin kurus tak terawat. Raut wajahnya sudah tak cantik dan bersinar lagi. Air susunya mengering, jiwa dan raganya disiksa. Lalu, kesedihannya dia nyanyikan dalam buayan sang anak bayi. Watutu bersenandung dia sebagai pelipur lara. Pagi harinya dia terbangun dengan badan yang lemas, semangat yang padam. Dia tetap pergi ke dapur dan dilihatnya hanya garam yang tersisa. Lalu Toro datang sambil berteriak-teriak, "Hanida! Hanida, mana makananku?" Hanida keluar dari dapur dan menghadapi suaminya itu. Lalu Hanida ditamparnya, dipukulnya,
Dirampasnya cincin yang ada di jari manis Hanida. Lalu lelaki yang laknat itu pergi begitu saja meninggalkan Hanida. Hanida pun jatuh tersungkur. Akhir matanya jatuh. Dadanya hancur. Dia menangis sejadi-jadinya. Ya Tuhan, ampuni aku. Lalu dia bangkit. Dia pergi ke dapur. Tetapnya kosong dunianya. Tak ada lagi harapan. Dan dalam kekosongan yang maha dahsyat itu, ia tetap menanak nasi. Lalu dia pergi ke kamar, tempat sang bayi tertidur lelap. Dilihatnya wajah sang bayi. Lalu dimandikannya. Dipakaikan bedak, dipakaikan baju baru. Diciumnya kening sang bayi. Lalu dipeluknya dengan erat, diciumnya lagi dengan penuh kasih sayang. Ampunilah ibu jahanam ini. Peluknya dengan erat sampai hilang suaranya, sampai hilang nafasnya. Lalu dibawanya jasad sang bayi menuju dapur. Dia akan memasak untuk sang suami. Malam hari pun tiba. Toro pulang dalam keadaan mabuk berat. Hanida, Hanida, mana makananku? Lihatnya meja makan penuh dengan makanan lezat. Lalu diambilnya nasi dan kuah bugis. Lalu dimakannya. Lahap benar dia makan. Sungguh sangat lahap. Dalam lahapnya itu ia tersedak. Lalu dimasukkannya jari kelingkingnya menggapai tulang yang terselip di giginya. Lalu tulang itu ditaruhnya di sebelah piringnya. Lalu dia melanjutkan makannya. Dalam lahapnya itu dia menatap tulang yang ada di piringnya.
Perhatikannya baik-baik. Tulang itu bukan seperti tulang yang biasanya ia makan. Tulang itu seperti jari kelingking manusia. Lalu tiba-tiba dia berteriak, "Hanida! Hanida!" Tidak ada Hanida di dapur. Lalu dia pergi bergegas ke kamarnya. Bongkar-bongkarnya isi buaya, tidak ada sang bayi. Ia menuju ke meja makan. Lalu ditumpukannya makanan itu, kumpulkannya tulang belulang itu. Ya, tulang belulang itu adalah jasad sang bayi. Ida telah memasak anaknya. Ia telah memakan darah dagingnya. Tiba-tiba dia berteriak, Tuan dan nyonya-nyonya, demikianlah kisah dari seorang lelaki yang amat kejam perilakunya, yang tidak peduli kepada anak dan istrinya. Maka itulah akibatnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya ini. Izinkan saya pamit. Wassalamualaikum.